sekali nggak pernah ketemu ya? Baru pertama ini ya? Betul apa tidak? Sebelum saya mulai, saya berikan salam dulu, boleh? Boleh apa tidak? Boleh ya? Selamat sore. Ya, ini suaranya kecil sekali, ya kan? Masih kurang kompak Bapak Ibunya ya. Selamat sore. Annyeonghaseyo. Gimana kabarnya hari ini? Gonggam-gonggam. Penyakitnya asam urat, rega. Sehat jawabnya, jangan dibuang, ya kan? Kan saya baru datang, betul? Oke ya, kasih tepuk tangannya dong yang meriah buat Bapak Ibu semuanya ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya sangat bahagia sekali, ya kan? Karena kenapa saya sangat bahagia? Saya padahal kemarin mungkin ya kan tidak dikasih tahu ya pastinya, karena saya datangnya juga dadakan, betul apa tidak? Jadi ya kan, karena mohon maaf sebelumnya mungkin selama ini belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu ya, betul? Siapa sih ya kan? Siapa sih yang punya ya kan? Siapa sih yang membuka ya kan tempat terapi ini, betul apa tidak? Ya kan, lalunya namanya Pak Rega, Pak Nando, Pak Rega. Kalau nama saya kan Pak Rega Fernando WP, ya kan? Nah, jadi ya kan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rega. Siapa? Rega. Biasanya kalau di cabang yang lain, karena mohon maaf nggak setiap hari bisa datang ke sini, karena hampir di setiap kabupaten center KHL itu ada. Contoh, ya kan, di wilayah Sumatera itu salah satunya ada di Pringsewu, Lampung ya, betul ya. Terus ada juga ya kan di Batu Raja, Prabu Muli, Bandar Jaya, Metro, ya kan. Tidak hanya di wilayah Sumatera, Palembang juga ada di wilayah Sako, ya kan. Nah, tetapi tidak hanya di Sumatera saja, ya kan, di Jawa pun hampir ya kan di setiap kabupaten itu ada. Dan hari ini hari yang sangat ya kan membahagiakan. Kenapa saya bilang sangat membahagiakan? Karena kami ya kan ini datang Bapak Ibunya jauh-jauh dari Banyuwangi, karena di Banyuwangi itu ujung Jawa, ya kan. Bapak Ibu pernah ke Bali? Belum pernah ya? Besok main sama saya ke Bali boleh ya? Sekali center KHL ya kan, KHL Batu Raja main ke Bali, ya kan, betul apa enggak? Jadi ya kan di center KHL juga pun di Banyuwangi ada, dan saya dari Banyuwangi langsung tolak ke Batu Raja, baru sampai ya kan hari ini, harusnya besok bisa berkunjung pagi Bapak Ibunya, tetapi ya kan karena sangat kangen Bapak Ibunya ya, lama nggak pernah ketemu ya kan. Jadi hari ini kami ingin menyapa Bapak Ibunya, khususnya KHL yang ada di kota Batu Raja, Bapak Ibunya ya. Nah, karena kenapa hampir mungkin selama 3 bulan ya dibuka ya center KHL yang ada di Batu Raja, betul apa tidak? Mungkin selama ini Bapak Ibunya jarang mungkin ketemu dengan saya, betul? Mungkin ketemunya sama Bu Yani, ketemunya sama guru suci dan lain sebagainya, staf guru yang lain, betul? Hari ini saya sangat bahagia. Kenapa saya sangat bahagia? Karena saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang ada di kota Batu Raja, betul? Dan hari ini pun saya tidak datang sendiri, ya kan? Nah, saya datang sama istri saya. Nah, beliau ini adalah istri saya satu-satunya, ya kan? Jadi di antara perempuan mungkin yang ada di Sumatera ataupun di Jawa ataupun di Kalimantan, tetap yang paling cantik tetap istri saya. Betul apa tidak? Istrinya sendiri. Betul apa tidak? Betul? Sudah kenal atau belum? Belum ya? Nah, namanya Ibu Iis Suryani, panggilannya Ibu Iis, ya kan? Nah, namanya siapa? Panggilannya Ibu Iis. Cantik apa tidak? Cantik.
sebagian belum kenal ya, betul apa tidak? Iya kan, yang namanya Pak Rega itu yang mana? Yang namanya Pak Nando itu yang mana? Jangan-jangan Pak Nando itu ataupun Pak Rega itu rambutnya sudah jangan-jangan ya kan Pak Rega ataupun Pak Nando itu kulitnya sudah ini saya baru datang jahat-jahat sekali Bapak Ibu ya karena jangan-jangan Pak Rega ataupun Pak Nando itu jangan-jangan giginya tinggal ya Bapak Ibu saya perkenalkan nama saya siapa? Siapa? Aku sudah kenal ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibunya, ya kan? Nah, ini Bapak Ibunya setiap hari datang ke Center KHL. Kira-kira Bapak Ibunya datang ke Center KHL ini tujuannya apa? Tujuannya pengen apa? Tujuannya ingin sehat. Betul apa tidak? Kenapa saya bilang seperti ini? Ya kan karena Center KHL tidak hanya di Batu Raja saja. Ya kan kadang-kadang ya kan saya tanya, tujuan datang ke Center KHL apa? Selain badannya sudah sehat, saya datang pengen cari jodoh, Pak. Ini tidak boleh ya. Bapak-bapak tidak boleh ya. Tidak boleh datang ke sini cari jodoh. Datang ke sini tujuannya cari sehat. Cari apa? Sehat, betul apa tidak? Nah, dari semua yang datang ini Bapak Ibunya, padahal dulu baru pertama kali dibuka, mungkin yang datang itu hanya puluhan, hanya ratusan, betul apa tidak? Tetapi yang luar biasanya yang membuat kami mau berkunjung di Center KHL Batu Raja ini, padahal masih 3 bulan kan dibuka, betul apa tidak? Tetapi yang datang terapi ini kurang lebih sudah sampai 1000 lebih Bapak Ibu datang ke dalam waktu setiap harinya, betul apa tidak? Berarti antusias Bapak Ibunya, khusus masyarakat Batu Raja ini benar-benar sangat memperdulikan yang namanya kesehatan, betul apa tidak? Bapak Ibu, saya mau tanya boleh? Menurut Bapak Ibunya, kesehatan itu penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting? Ya kan kesehatan itu tidak penting. Padahal dengan mempunyai badan yang sehat, kita masih bisa ibadah, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa ketemu dengan anak, ketemu dengan cucu dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Tetapi mungkin ya kan di dunia ini tidak ada mungkin yang seberuntung kita, ya kan? Karena mungkin Bapak Ibu sekarang bisa ketawa, mungkin Bapak Ibu bisa sehat, bisa makan enak. Betul apa tidak? Tapi saya mau tanya, Bapak Ibu, bagaimana sekarang perasaannya orang yang sedang berbaring di rumah sakit? Sedih? Bagaimana perasaannya orang yang sekarang lagi koma di rumah sakit? Apakah mereka berharap mau masuk rumah sakit? Mau berharap mau masuk rumah sakit kan? Tidak mau kan? Betul apa tidak? Tetapi mau tidak mau karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan sehingga membuat beliau masuk rumah sakit. Betul apa tidak? Nah di sini saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang ingin masuk rumah sakit angkat tangan? Oh 1. Bocor ada 1. Ibu mau masuk rumah sakit? Saya bayarin. Saya masukkan ke tempat kamar yang VIP, yang ada kulkasnya, yang ada TV-nya, yang khusus perawatnya itu ganteng. Saya yang bayarin. Nggak mau. Saya bayarin. Nggak mau. Gratis. Nggak mau. Betul apa tidak? Bapak Ibu, artinya kesehatan ini sangat penting yang harus kita jaga. Betul apa tidak? Kadang-kadang manusia itu lupa. Ya kan kalau sudah sehat makanya tidak dijaga. Betul apa enggak? Sekarang Pak Rega mau tanya boleh?
dari semua yang datang ke Center KHL ini, kira-kira penyakitnya berbeda-beda apa tidak? Mungkin di sana ada yang sakitnya jantung, mungkin yang ada di sana ada yang sakitnya asam lambung, mungkin yang ada di sana mungkin kakinya dibuat ditekuk sakit, mungkin yang ada di sana ya kan gulanya tinggi, betul apa tidak? Saya mau tanya, orang ya kan datang ke Center KHL ini dengan berbagai macam jenis penyakit, kira-kira Bapak Ibu ada perubahan apa tidak di sini? Jangan bohong. Bohong itu dosa. Saya tidak pernah menganjurkan Bapak Ibu untuk berbohong. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu. Tangannya tidak diangkat, stroke jangan-jangan. Nah, Bapak Ibu. Saya mau tanya, Bapak Ibu, ya kan setiap hari datang terapi ke Center KHL, emang ada perubahannya? Jangan bohong. Yang ada perubahan, angkat tangannya yang tinggi. Jangan bohong, bohong dosa. Jangan bohong yang tinggi, kurang tinggi. Jangan bohong lo ya. Jangan bohong. Saya mau tanya di sini sama ibu saya ya. Nah, ibu namanya ibu siapa? Ibu Nurbaiti. Siapa Bu? Nurbaiti. Panggilannya Upi. Ini panggilannya Upi, ya kan? Namanya Ibu Upi. Ibu Upi dari mana? Oh, dari biasa tahu Sumatera. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Barat itu mana? Hah? Ada? Jauh Bu? Oh, domisilinya di sini. Oke, kasih tepuk tangannya dong untuk beliau Bapak Ibunya ya. Usianya berapa? Usianya 70 tahun. Saya mau tanya, usia 70 tahun itu menurut Bapak Ibunya, usia 70 tahun itu usia yang muda atau sudah masuk lansia? Sudah masuk lansia kan? Betul apa tidak? Kalau boleh tahu yang dikeluhkan datang ke Center KHL ini apa Bu? Oh, sehat. Yang dikeluhkan sakitnya apa? Yang saya waktu itu darah tinggi. Darah tinggi. Ya kan sampai berapa Bu? Kurang lebih 120 per 120 Awal-awal sebelum Ibu kesini tensinya sampai berapa? 170. Saya mau tanya, Bapak Ibu. Bahkan tangannya tidak diangkat, Bapak Ibu. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibunya, tensi darah itu sampai 170 itu tinggi atau normal? Normal ya kan, tensi tubuh manusia itu 120 per 80, antara sistolik sama diastoliknya itu harus normal. Betul apa tidak? Terus Bapak Ibu, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, orang yang sakitnya darah tinggi itu penyakit yang berbahaya atau penyakit yang ringan? Ringan atau bahaya? Orang yang sakitnya darah tinggi, Bapak Ibunya, ya kan disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, kenapa orang bisa sakit darah tinggi? Yang pertama karena makan. Karena apa? Karena apa? Karena makanan. Ya kan, kedua karena pikiran. Satu, biasanya Bapak Ibunya yang senang makannya yang asin-asin. Ada nggak yang suka asin? Suka enggak? Menggunakan garam berlebihan, Bapak Ibunya masak tahu pakai garam. Ya kan, kalau ada di sini dokter atau ada perawat, ya kan, tanyakan. Ya kan, ketika menggunakan garam berlebihan, ya kan, maka itu akan mengakibatkan yang namanya hipertensi. Betul apa tidak? Ya kan, yang kedua bisa dikarenakan oleh pikiran. Contoh, Bapak Ibu. Bapak Ibunya, ya kan, kalau rata-rata yang datang ke Center KHL ini kan ibu-ibu ketika pagi kan jarang ngomel kan? Jarang marah-marah kan? Ibu-ibu Batu Raja sabar-sabar atau pemarah? Saya mau tanya sekali lagi. Saya kan bukan orang Batu Raja. Ya kan, saya mau tanya, Bapak Ibu.
Oke, ibu kalau pagi sering marah atau sering tersenyum sama suaminya? Senyum terus. Betul kan? Ibu-ibu baru aja kan sabar-sabar kan? Dilihat dari wajahnya orangnya sabar. Betul apa tidak? Dilihat dari ibunya ini sabar. Karena kenapa? Orang kalau misalkan mudah marah itu pun bisa ya kan tensinya bisa naik. Betul apa tidak? Makanya Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibunya pertama kali datang ke center KHL, pasti hatinya kan merasa aneh. Betul tidak? Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibunya datang ke center KHL pertama kali, hatinya aneh apa tidak? Aneh. Ini sebetulnya tempat apa? Betul tidak? Disuruh tepuk tangan, disuruh nyanyinya. Ada nggak yang seperti itu? Ada tidak? Kayak anak itu tidak. Pastinya kan hatinya aneh. Ini sebetulnya saya mau diapakan? Kok begini? Betul apa tidak? Boleh Pak Eka jelaskan? Boleh apa tidak? Yang di belakang ada yang ngomong sendiri. Boleh apa tidak? Jadi ketika Bapak Ibunya datang ke center KHL, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya 2 terapi. Berapa terapi? 2. Bukan makanya stroke lagi. Ya kan mendapatkan berapa terapi? 2. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya terapi hati. Terapi apa? Hati. Mohon maaf, ketika Bapak Ibu duduk di hadapan saya menunggu sebelum waktunya terapi, ini Bapak Ibu sedang diterapi. Apa yang diterapi adalah hatinya. Secara medis apa? Ya kan dasarnya Pak Rega. Ketika hati manusia itu bahagia, hati manusia itu semangat, maka tubuh manusia akan mengeluarkan yang namanya hormon. Mengeluarkan apa? Hormon apa Pak Rega? Yaitu hormon endorfin. Jadi kalau hati kita itu bahagia, maka akan mempercepat proses kesembuhan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Betul apa tidak? Sebaliknya, ya kan kalau kita mudah marah, iri, dengki, contoh ada tetangganya beli motor, dirasani, bingung tuyul. Ada kayak seperti itu? Ada tidak? Tetangganya beli mobil, utang. Ada kayak seperti itu? Ada tidak? Tetangganya dia beli emas, beli tasil. Ada yang seperti itu? Itu iri, itu dengki. Apalagi kalau kita datang ke center KHL, waduh, antriannya penuh. Sambil marah-marah. Ada nggak yang seperti itu? Ada tidak? Kalau ada saudaranya dokter, kalau ada saudaranya perawat, coba tanya. Ketika hati manusia itu mempunyai sifat iri, mempunyai sifat dengki, ya kan, punya sifat marah-marah, maka yang keluar itu adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu dapat, ya kan, mengakibatkan yang namanya pengerobosan tulang. Makanya Bapak Ibunya penyakit itu datang tidak hanya dari makanan, tetapi hati ini juga penting. Makanya di sini pentingnya Bapak Ibu saat duduk di sini yang diterapi apanya? Hatinya. Jadi kalau biasanya saya bilang Bapak Ibu ada yang ketawa, ada yang enggak, ada yang duduk itu sambil begini. Ada nggak yang seperti itu? Biasanya orang-orang yang seperti itu utangnya banyak. Betul apa tidak? Betul tidak? Iya kan? Tidak boleh seperti itu, iya kan? Betul apa tidak? Islam mengajarkan bahwa senyuman itu adalah ibadah. Kalau kita bisa ketawa, maka ibadah kita pun juga tambah banyak. Yang anehnya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita semangat seperti ini, kadang-kadang
masalah yang ada di rumah kita. Karena orang tua itu masalahnya banyak. Betul tidak? Makanya di sini hatinya harus apa? Harus apa? Harus bahagia. Kalau orang itu kalau bahagia harus bisa nyanyi. Harus bisa apa? Nyanyi ya sesuai umur. Jangan orang tua seperti ini dangdutan. Ya kan? Nyanyinya juga sesuai umur. Contohnya bagaimana Pak Rega? Ya kan? Nah, orang kalau bahagia pentingnya harus bisa nyanyi. Nyanyinya bagaimana Pak Rega? Saya kasih contoh. Siap? 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 Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Betul apa tidak? Kan syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Betul apa tidak? Hakikatnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum bila kaumnya tidak mau merubah dirinya sendiri. Kalau kita mau sehat ya kita harus berusaha. Caranya bagaimana? Ya kan? Caranya kalau di sini satu, rajin terapi setiap hari. Pak Lega, di sini kira-kira sekali terapi bisa sembuh apa tidak? Tidak bisa. Di sini bukan sekali terapi langsung sembuh. Tidak ada di sini seperti itu. Bahkan di rumah sakit pun Bapak Ibu melalui yang namanya proses. Di sini pun juga harus melalui proses. Caranya bagaimana? Caranya dengan rajin terapi setiap hari. Itu yang pertama, ya kan? Yang pertama hatinya senang, lalu Bapak Ibunya ya kan terapi di atas menggunakan dua alat terapi yang sangatlah luar biasa. Yang pertama namanya apa itu? Namanya apa? Yang kedua namanya apa? Betul? Kangaroo itu mempunyai fungsi membetulkan bagian saraf-saraf yang ada di bagian tulang belakang tubuh kita. Karena pusat saraf manusia itu berada di bagian tulang belakang. Di bagian mana? John Ajin itu mempunyai fungsi, yaitu itu kan mulai dari ujung leher sampai ujung kaki rasanya betul apa tidak? Itu mempunyai fungsi, salah satunya membantu melancarkan peredaran darah agar darahnya lancar, penyakitnya bisa disembuhkan. Betul apa tidak? Ini saya mau tanya sama Bapak Ibunya, boleh? Boleh tidak? Terus Bapak Ibu bisa sembuh datang ke center KHL, ya kan? Ini diapakan emangnya? Diapakan? Diterapi dengan menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan dua alat. Yang pertama apa? Yang kedua, batunya batu apa? Caranya bagaimana kok bisa sembuh? Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya boleh? Apakah di sini Bapak Ibu dikasih obat? Apakah di sini Bapak Ibu disuntik? Bukan berarti obat itu tidak baik. Obat itu juga bagus. Suntik itu juga bagus. Jamu pun juga bagus. Betul apa tidak? Tetapi di sini Pak Rega, ya kan, mau bertanya, ya kan, kalau semisal batu Superdana Ultra itu saya ganti, ya kan, sama batu yang ada di luar sana. Kan di rumahnya Bapak Ibu banyak batu kan? Banyak tidak? Di rumahnya Bapak Ibu itu loh banyak batu apa tidak? Banyak kan? Kira-kira kalau itu saya ganti di dalam conarnya pakai batu yang ada di depan rumahnya Bapak Ibu, bisa sembuh nggak penyakitnya Bapak Ibu? Kan sama-sama batu. Bukan
tubuhnya Bapak Ibu melalui lantaran hangat dari batu sumber dada. Jadi tubuhnya Bapak Ibu hanya menempel. Hanya apa? Hanya apa? Bapak Ibu berbaring kan? Kalau terapi berbaring apa tengkurap? Jangan sampai jungkir balik. Jangan ya. Bapak Ibu kan pasti kan berbaring kan? Betul apa tidak? Pakai cendaru berbaring apa tidak? Pakai cendaru berbaring apa tidak? Tubuhnya kira-kira nempel atau tidak nempel? Tubuhnya menempel dengan batu sumber dada sehingga singgih-nya masuk, oksigennya masuk, ion negatifnya masuk, energinya masuk, ya kan mineralnya juga masuk. Betul apa tidak? Sehingga sedikit demi sedikit penyakitnya Bapak Ibunya bisa disembuhkan. Jadi kalau ditanya sama orang Bapak Ibunya, dia kan di center KL kok bisa sembuh diapakan? Terapi menggunakan apa? Batu. Caranya emang di sana diapain? Disuntik, dikasih jamu atau menempel? Menempel dengan apa? Rasanya dingin atau hangat? Hangatnya kandungannya ada berapa? 5. Yang pertama masuk, singgih-nya masuk. Yang kedua kandungannya apa? Singgih-nya masuk. Contoh Bapak Ibu, oksigen. Kalau Bapak Ibu sedang terapi, ciri-cirinya kalau di rumah Bapak Ibunya gerah, kira-kira bisa tidur apa tidak? Tapi Bapak Ibu pernah nggak menemukan di sini padahal di terapi dipanaskan, dihangatkan, baru berbaring sebentar saja ada yang sampai bunyinya. Saya jujur saya tanya itu ada tidak di sini? Pernah nggak menemukan kira-kira Bapak Ibu? Pernah menjumpai orang yang terapi tiba-tiba sebentar? Ada yang seperti itu? Karena kenapa? Asupan dari oksigen dan ion minusnya itu masuk. Betul apa tidak? Bu, Pak, oksigen zaman sekarang itu susah ditemui yang bersih. Ibu coba lihat luar itu banyak orang kendaraan bermotor, banyak ya kan polusi. Betul apa tidak? Ya kan, maka dari itu ya kan kunci bagaimana kita bisa sehat. Salah satunya dengan kita rajin terapi setiap betul? Betul apa tidak? Seperti ada yang bolong-bolong kan? Yang suka bolong-bolong? Padahal ketika saya kunjungan di center Trengsewu, center Prabu Mulyo dan sebagainya, saya tanya, Bapak Ibunya ada yang bolong-bolong? Tidak! Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu terapinya rajin atau bolong-bolong? Rajin atau bolong-bolong? Sebentar ya, saya mau tanya dulu boleh? Siapa yang pengen punya uang banyak? Kanan. Yang pengen punya uang banyak? Pengen? Ada orang pengen punya uang banyak, seminggu beliau itu bekerja. Ada yang 3 hari dalam seminggu itu 3 hari hanya kerja. Kira-kira lebih dapat uangnya yang siang hari kerja atau yang 3 hari saja yang kerjanya? Yang mana? Kalau di sini ada Bapak Ibunya pengen ada hasilnya, ada yang terapinya bolong-bolong, ada yang terapinya rajin. Kira-kira yang cepat ada hasilnya yang bolong-bolong atau yang rajin? Saya mau tanya, boleh? Bapak Ibu, maunya sembuhnya lambat atau cepat? Saya mau tanya Bapak Ibu maunya cepat atau lambat? Ingin cepat sembuh angkat tangan. Semua pasti
hadir, tapi hari ini saya senang sekali bisa berjumpa sama Bapak Ibu. Saya pesan kepada Bapak Ibu semuanya, ya kan, rajin mumpung ada. Karena Center KL ini, ya kan, nggak selamanya ada di kota Batu Raja. Betul apa Anda? Nggak selamanya ada. Mumpung ada. Ya kan, dan kalau pengen ada hasilnya, kalau yang masih baru-baru, ya kan, ada yang masih baru hari ini. Kalau masih ada yang baru, ya kan tidak bisa, ya kan, sekali terapi langsung sembuh. Minimal kalau pengen ada perubahan, minimal apa? Apa? Kalau pengen ada perubahan, minimal 10 hari pertama harus rutin, ya kan? Minimal, ya kan, kalau pengen ada hasilnya seperti Bapak Ibu yang sudah merasakan perubahan. Betul apa tidak? Dan juga Bapak Ibu sudah ada perubahan, pengennya sehat atau hanya perubahan saja? Perubahan aja ya? Pengennya perubahan aja atau sehat? Tandanya kalau pengen sehat, mana ada Bu? Pak, sakitnya sudah 5 tahun, mintanya 10 hari terapi langsung sembuh. Padahal sakitnya sudah 5 tahun. Kira-kira secara logika, ya kan, 10 hari cukup apa tidak? Cukup apa tidak? Tidak kan? Betul apa tidak? Terus, ya kan, caranya bagaimana? Ya harus rajin. Terus kalau sudah sehat, baiknya tetap terapi atau tidak terapi? Baiknya kalau sudah sehat, baiknya terapi atau tidak terapi? Saya mau tanya, sakitnya sudah 5 tahun, terapi di Center KL 1 bulan, alhamdulillah sakitnya sembuh. Terus tidak terapi lagi, kira-kira di rumah bisa jaga pola makan apa tidak? Di rumah bisa jaga pola hidup apa tidak? Ada ayam dimakan, ada sate, ada rawon, apa khasnya sini? Betul aja. Ada pempek, betul apa tidak? Maunya sehat, betul apa enggak? Jadi kalau sudah sehat ya harus dijaga. Jangan nunggu sakit lagi baru terapi lagi. Karena lebih baik menjaga daripada mengobat. Oke? Oke? Terapinya harus apa? Rutin terapi setiap hari. Walaupun hujan. Terakhir saya akan sampaikan perihal pilkada, ya kan? Karena sebentar lagi saya sempat lupa, sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Betul apa tidak? Ya, Bapak Ibu, Center KL Batu Raja tidak berpihak kepada calon kepala daerah manapun. Betul? Terserah pilihan Bapak Ibu, pilihnya A ya A, pilihnya B ya B, ya kan, pilihnya C ya C. Saya tidak tahu tujuan Center KL dibuka bukan untuk pilkada, tapi untuk membantu masyarakat agar, ya kan, ke depannya tambah sehat. Oke? Jadi kalau ada orang misalkan datang ke Center KL mengatasnamakan saya caleg ini caleg itu, tidak ada. Paham Bapak Ibu? Harus izin dulu sama saya, dan ketika izin sama saya pasti tidak saya berikan izin. Tujuan di sini murni, yaitu satu, membantu masyarakat agar hidup sehat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tenang, Pak Rega pun tidak sedang nyalek. Ya kan, lebih baik jadi orang biasa-biasa tetapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul apa tidak? Nggak perlu punya uang banyak, uang sedikit, tapi uang sedikit bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu pesan saya sama Bapak Ibu, terapi yang rajin, tambah sehat, keluarganya diajak biar semuanya tambah sehat. Oke? Habis ini sesi warna apa yang masuk? Pak Rega mohon maaf ya, nggak lama ya. Mungkin ada yang jengkel.